Oke, selamat datang di channelku. Jadi, video kali ini aku akan bahas konfigurasi Ubuntu server untuk membuat landing page ya. Nanti landing page-nya kita deploy menggunakan Apache 2. Ya, kode igniter. Landing page kode igniter kita hosting menggunakan Apache 2. Nah, itu. Oke, jadi karena banyak yang error ya untuk masalah landing page, jadi aku coba install dari awal biar mengerti lah step by stepnya. Oke, nah untuk melakukan konfigurasi ini pastikan Ubuntu server kalian yang di virtual ini sudah terkoneksi dengan internet ya. Cara mengeceknya gampang, kalian tes ping ke 8888, itu IP-nya Google. Kalau sukses seperti ini muncul TTL63 time bla bla bla, berarti sukses. Oke. Kalau sudah sukses, langkah kedua login sebagai root user. Gimana caranya? Gampang, sudo su. Karena aku sudah login sebagai root user, jadi nggak bisa login lagi ya kan, sudah jadi root user gitu. Oke, selanjutnya kita install Apache 2 ya. apt install Apache 2 main y ini gunanya buat apa? Kalau misalkan kita cuma install Apache 2 gini kan nanti ada mana ya, ada stop sebentar ya, ada konfirmasi kita mau lanjutkan download atau enggak. Kalau download kan klik Y, kalau enggak klik N. Nah, kalau kita min Y kayak gini artinya kita mengiyakan gitu, nanti dia otomatis klik Y lah gitu. Oke. Nah, karena aku sudah install jadi cuma sedikit, kalau misalkan belum install nanti banyak banget ya kan. Oke, lanjut kedua, kita install PHP. Nah, PHP-nya aku pakai cara install sendiri ya. Pertama, masukkan repositori PHP 5,6 ya. add apt repository ppa onReach PHP. Oke. Nah, enter. Kan press enter nih untuk continue. Nah, enter aja. Kalau mau dibatalkan Ctrl C. Jadi Ctrl terus C. Itu buat membatalkan proses gitu. Oke, sudah. Sekarang kita untuk mengaplikasikan file-file yang ada di repository tadi ke dalam Ubuntu server kita supaya connect gitulah. Kita pakai apt update. Nah, berarti udah nih. Sekarang kita install deh. apt install php ntar php 5,6 ya. php 5,6 CLI php 5,6 MySQL php 5,6 JSON php 5,6 SOAP. Oke, php bukan ya, lib 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 Apache 2 mod php 5,6. Oke, min y untuk mengiyakan.
Nah, proses installnya sudah selesai. Supaya bersih, clear aja. Biar langsung naik ke atas ya gitu. Jadi yang atas-atasnya tadi kehapus semua. Tapi bukan berarti konfigurasinya kehapus. Cuma tulisan-tulisannya aja yang kehapus. Kalau konfigurasinya mah tetap ada gitu. Oke, selanjutnya kita sudah install Apache, kita sudah install PHP. Oke, kemudian kita atur sedikit konfigurasian untuk Apache. Nano etc Apache 2 Apache 2 conf. Nah, kok bisa langsung jadi gitu tulisannya? Nah, jadi gini. Nano ini kan perintah ya. Ini text editor sama aja dengan Vim. Tapi aku lebih suka Nano sih. Nah, terus kalau pencet tab, dia langsung menyelesaikan kalau ada kandidat yang sesuai. Misalkan kita mau ke Apache, AP. Kalau cuma 2, kita tab 2 kali nanti ada pilihan-pilihannya kayak ini. Jadi, kita mau ke Apache 2, app armor, app-armor.d, app-ort, atau apt. Kita kan mau ke Apache 2, jadi tambahin aja satu huruf apa. Kan tambah lagi C dah. Nah, kalau tab, langsung menyelesaikan kan. Nah, gitu. Nah, itu. Oke. Terus ini disamakan dengan konfigurasi yang ada di video. Nah, videonya nanti aku taruh di deskripsi ya. Ini hilangkan aja. Pagar-pagar ini disebut sebagai komentar. Jadi komentar itu nggak akan dibaca oleh sistem, jadi dianggap nggak ada gitu. Nah, komentar ini bagusnya untuk gimana ya, sebagai ya komentar gitu. Misalkan, kode apa nih? Nah, kita tinggal tambahkan. Misalkan kita yang buat kodenya nih, supaya orang lain nggak bingung, kode apa gitu. Nah, kita tulis gini, misalkan nih, ini kode konfigurasi. Nah, yang di dalam pagar ini, warna biru-biru ini, nggak akan dibaca oleh sistem, tapi bisa dibaca oleh kita kan. Nah, itu fungsinya. Jadi sistem mengabaikan tulisan-tulisan yang ada di dalam pagar ini, sehingga ketika kita misalkan buka konfigurasinya, nah kita tahu ini buat apa gitu. Seperti ini. Tapi ini kan dalam bahasa Inggris ya komentarnya. Nah, gitu. Oke, kita sesuaikan dengan yang ada di tutorial ya. Oke. Nih. Allow override all, recall all granted, dan allow from all. Allow from all. Oke, yang ini samakan www.html. Terus ini multi views, tambahin. Di konfigurasi seperti ini itu sifat tulisannya adalah case sensitive. Case sensitive itu besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh terhadap konfigurasi itu loh. Jadi kalau misalkan ini optionnya O-nya jadi kecil, misalkan kayak gini, konfigurasinya bisa saja gagal gitu. Makanya harus sesuai. Allow override all. Oke. Terus require all granted, tinggal allow from all. Oke. Kalau pakai nano cara keluarnya gampang, tinggal Ctrl X ya, Ctrl plus X, kemudian Y untuk yes, terus enter. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan git clone ya. Kita ambil konfigurasi landing page kode Igniter ke dalam Ubuntu server kita gitu. cd etc var www.html. Nah, di sini nanti kita git clone. Jadi git clone itu logikanya gini deh. Kita kan misalkan ini sekarang ada di folder var www.html ya. Nah, nanti kalau kita git clone berarti kita mengcopy file dari repository ke dalam folder yang sekarang kita tempat ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita git clone di sini berarti nanti kita copy file dari internet ke dalam folder ini, folder var www.html. Kalau misalkan kita ke folder etc, nah berarti nanti dia ke copy-nya di folder etc ini gitu.
Oke. Nah, oke, kita lanjut git clone biar bersih lah. Git clone https github.com march 007 landing pci .git. Oke. Tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, proses git clone sudah selesai. Untuk mengetahui apakah git clone-nya berhasil atau tidak, kita bisa menggunakan ls. ls ini gunanya untuk melihat isi folder. Jadi kita kan sekarang ada di folder var www.html. Nah, ketika kita ls berarti kita kita melihat isi dari folder var www.html ini. Nah, oke, ada dua ya, index.html dan landing page ci. Nah, landing page ci ini adalah folder yang tadi hasil kita git clone itu. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita tes di Chrome. Kita tes apakah sudah masuk atau belum gitu. Apakah sudah berhasil atau belum ya, gitu maksudnya. Bentar ya. Tapi sebelumnya kita harus konekin dulu ini dari virtual host yang ini ke dalam laptop asli kita nih. Nah, tuh. Jadi pertama ini kita lihat dulu nih IP address-nya berapa. IPA untuk melihat IP address. Nah, ini IP address-nya masih 10.0.2.15. Itu IP address bawaan NAT ya. NAT itu sistem jaringan di mana Ubuntu virtual kita mengambil internet dari WiFi atau dari Ethernet lah. Pokoknya dia ngambil internet langsung dari komputer asli kita. Tapi cuma internet doang ya, nggak terhubung ke komputer asli. Cuma internetnya aja yang keambil gitu. Nah, misalkan kita mau nih. Sedangkan kita lihat ya IP address di sini ya, di terminal ya. Sini IP address-nya nih 192.168.0.104. Ini IP address untuk mana ya? Oh, salah. Yang ini harusnya VBoxNet. VBoxNet tuh sudah disediakan ya sama VirtualBox untuk konfigurasi IP address supaya terhubung dari virtual dengan komputer asli gitu. Jadi udah disediakan adapternya, adapter khusus gitu. Nah, gimana cara konekin ke sini, ke VBoxNet 0 ini? Ya, pertama kita ke VirtualBox-nya dulu ya. Terus ke Tools, sesuaikan aja. Terus Network. Nah, ini ada VBoxNet 0 ya. Klik 2 kali, nanti muncul ya. Nah, ini configure adapter automatically supaya dia DHCP. Jangan lupa ini dinyalakan ya DHCP servernya. Kemudian apply. Oke, di sini ternyata ada masalah. Di komputerku tidak bisa secara DHCP ya. Jadi static manual. Kita aturnya manual. Tapi sebenarnya bisa DHCP kalau di komputer-komputer lain. Kalau misalkan kalian mau DHCP gampang, lebih gampang daripada cara yang akan aku lakukan nanti. Tinggal nyalakan DHCP servernya, kemudian configure adapter automatically, terus apply. Nanti seharusnya dia bisa secara manual ya, secara otomatis
menambahkan IP address ke virtual kalian dan juga ke komputer asli. Tapi karena di sini ada error, jadi cuma bisa statik ya. Nah, ini statiknya cuma ke komputer asli. Jadi nanti di komputer virtual kita atur secara manual. Jadi kita atur 56.2 atau sembarang lah gitu. Kalian bisa ikuti cara ini, bisa juga ikuti cara yang tadi yang lewat DHCP. Kalau lewat DHCP sih lebih mudah. Cuma sekarang aku akan mencontohkan dengan cara statik ya. Oke. Oke, setelah tadi kita buat VBox baru, VBoxNet untuk sebagai perantara. Jadi kayak kalau di dunia nyata anggap saja ada LAN lah, kabelan. Nah, kabelan ini menghubungkan antara komputer virtual dan komputer asli kita. Kemudian kita atur IP address untuk komputer virtual. Tapi sebelumnya kita ubah dulu network adapternya ya, ke device network adapter. Ya, ini sebelumnya adalah NAT ya, attached to NAT. Nah, dari NAT ini kita ubah ke host only adapter, atau kalau bahasa Indonesianya adapter hanya host. Oke. Kemudian kita pilih VBoxNet 0 yang tadi kita buat ya. Jika belum ada berarti kalian buat saja tadi. Oke. Kita tes IPA. Nah, dia belum muncul IP address kan di npost 3 ini karena dia statik bukan DHCP. Kalau misalkan tadi VBoxNet 0-nya itu DHCP, ini seharusnya sudah dapat IP address. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali dulu ya ke NAT untuk dapat jaringan internet. Ya. Tes ping 8888. Oke, masih dapat. Kemudian kita install if up down. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk men-setting IP address nantinya. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang kita atur konfigurasinya. Kita pergi ke CD etc network interface. Oke. Nah, kita ubah interface-nya. Mana interface? Tadi npost 8 ya. Coba kita cek dulu port Ethernet yang akan kita ubah konfigurasinya. IPA. Nah, betul. npost 3 ya. Nah, kita ubah lagi ke host only. Oke, kita cek. npost 3 nggak dapat IP address ya. Sekarang kita ubah secara manual. Oke. Auto npost 3. Auto npost 3 ini gunanya untuk menghidupkan port Ethernet npost 3 ya gitu. Dan device npost 3 inet static. Kita atur supaya internetnya itu statik. Kalau mau DHCP gampang, tinggal ubah dari DHCP gitu. Terus kita ini supaya statik. Nah, selanjutnya kita setting IP address-nya. Address-nya sesuai dengan network yang tadi di sini ya, 56 192 168 56.0 ya. Oke, 92 68 56.2 aja deh. Terus kita atur netmask-nya 255 oke, 255.0. Kemudian gateway-nya gateway 92.168.56.1. Oke, kita save, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart nih. Sistem CTL restart networking. Oke, sukses. Nah, udah muncul ya 56.2. Wah, kok ada 56.3? Wah, double ini. Ya, sebentar kita ini fix supaya nggak error dulu. Ini coba tes, kita restart pakai yang ini. Init.d networking restart. Oke,
Wah, masih sama. Yalah, nggak apa-apa lah. Coba kita tes ping ya dari sini ya. Kita ping ke 56.2 atau enggak 56.3. Ping 192.168 Oke, masuk ya. Kalau 56.3, oke masuk juga. Aneh ya. Kalau 56.4 ya nggak bisa karena nggak ada. Ya gitu. Oke, kalau sudah, kita testing di browser nih. Tadi kan kita sudah install Apache 2 ya. Nah, seharusnya kalau kita sudah install Apache 2, ketika kita masukkan IP address virtual 56.2 ya. Harusnya dia akan muncul, ini Apache 2 Ubuntu default page. Ini defaultnya nih. Nah, terus goalsnya kita bukan di sini kan. Kita ke landing page CI. Nah, oke. Sudah masuk nih, tapi kok tampilannya jadi jelek kayak gini? Tuh karena kita belum konfigurasi config PHP. Nah, sekarang tugas kita konfigurasi config PHP itu. Caranya gimana? Gampang. Sebentar ya. Kita masuk dulu ke var HTML, tempat tadi kita git clone ya. Karena kita akan ubah landing page CI, oke. Landing page CI ini berupa folder, jadi kita masuk dulu ke folder ya. Biar kita pastikan. Oke, terus kita lihat ada apa lagi? Kita akan masuk ke folder application, cd application. Oke. Kita akan masuk lagi ke folder config. Oke. Nah, sekarang kita akan ubah config PHP. Nano config PHP. Nah, ini ada config base URL ya. Nih, yang ini. Nah, kita ubah dengan alamat URL yang tadi ada di browser kita nih 192.168.56.2/landing PCI. Oke. 192.168.56.2/landing page CI. Oke, kita save. Salah. Oke. Kita refresh dan boom. Oke. Sukses ya. Nah, itu aja. Gampang kan? Cuma agak ribet tadi di bagian network adapter itu ya, karena di sini error. Kalau misalkan nggak error, gampang, tinggal di HCP, udah langsung lanjut ke config PHP ini. Gitu. Nah, gimana? Gampang. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan aja kontak ke sosial media yang nanti akan aku cantumkan di deskripsi. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.